kelompok 4. Kali ini kami akan menjelaskan tentang prosedur penyimpanan surat menggunakan filing system subject. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Fatimah Zahra. Saya Dr. Nafisa Saki. Saya Azhar Stella. Dan saya adalah Carolina Simatupang. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kita gunakan dalam penyimpanan arsip sistem subject. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peralatan yang digunakan dalam mengarsip. Yang pertama ada surat. Nah, ini adalah surat yang akan kita gunakan untuk mengarsip. Kemudian ada folder. Ini akan kita gunakan untuk menyimpan surat yang sudah kita arsip nanti. Selanjutnya ada guide. Nah, guide ini berfungsi sebagai pembatas antar file folder. Kemudian ada daftar klasifikasi sistem subject. Nah, di daftar ini berisikan data-data dari surat yang sudah dikelompokkan dan akan diarsipkan kemudian. Kemudian selanjutnya di sini ada perforator atau pembolong kertas. Ini berfungsi untuk membolongi pinggiran kertas agar dapat dimasukkan ke dalam tempat file folder. Selanjutnya ada spidol untuk menulis atau mencatat yang ingin diperlukan. Ada stapler atau biasa kita sebut hektar untuk merekatkan file. Kemudian ada penggaris dan pensil. Kemudian di sini kami mengibaratkan kotak ini sebagai laci filing dikarenakan terbatasnya alat dan bahan kami. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur penyimpanan surat dalam sistem subject. Di sini kita sudah menyiapkan daftar klasifikasi yang berisi tentang identitas dari beberapa surat yang sudah kita klasifikasi. Setelah itu ada juga kode dari surat tersebut. Pada masalah utama, kita di sini memakai masalah sarana dan prasarana. Di dalam masalah utama ada masalah yang berisi tentang pembelian. Ketiga surat ini adalah surat yang berisi tentang pembelian. Surat pertama tentang pesanan alat tulis kantor, kita kasih kode SP1.1 sesuai dengan daftar klasifikasi. Berikutnya surat kedua pada daftar klasifikasi menjelaskan tentang pesanan kendaraan. Pada surat ini kita kasih kode SP1.2. Surat ketiga berisi tentang pesanan mesin. Setelah itu kita beri kode 1.3 sesuai di dalam daftar klasifikasi. Berikutnya surat yang sudah dikode kita masukkan ke dalam folder. Sebelum itu pastikan dalam folder sudah terdapat guide yang berisi tentang identitas yang mewakili semua isi surat di dalamnya. Di sini ada guide yang berjudul tentang pembelian seperti yang sudah tertera dalam daftar klasifikasi. Surat pertama yang kita terima yaitu surat dari akses komputer tentang pesanan ATK yang dikode 1.1 sebelumnya. Karena ini surat pertama kita terima, pastikan surat itu berada di paling belakang. Setelah itu surat kedua yang dikode 1.2 tentang pesanan kendaraan diletakkan di depan surat yang dikode 1.1 tadi. Setelah itu surat ketiga dari PT Kusuma Putra tentang pesanan mesin yang sebelumnya sudah kita kode 1.3 diletakkan di paling depan karena surat ini yang terakhir kali kita terima. Selesai. Baik, untuk daftar klasifikasi sistem subjek selanjutnya yaitu terdapat masalah mengenai penawaran. Nah, di sini terdapat 4 surat mengenai penawaran. Yang pertama yaitu penawaran alat tulis kantor. Yang kedua, penawaran mesin elektronik. Yang ketiga, penawaran produk bahan bangunan. Yang keempat ialah penawaran mesin kantor.
Nah, untuk penawaran alat tulis kantor, kita tulis SP 2.1. Untuk penawaran mesin elektronik, kita tulis SP 2.2. Untuk surat yang ketiga mengenai penawaran produk bahan bangunan, kita tulis SP 2.3. Untuk surat yang keempat kita tulis SP 2.4. Kemudian di sini kita menyiapkan sebuah folder dan sebuah guide yang sudah kita beri nama penawaran. Kemudian pastikan untuk surat pertama kita letak lebih awal dari surat setelahnya. Untuk surat kedua, untuk surat ketiga, dan untuk surat keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan daftar klasifikasi sistem subjek pada masalah ketiga, yaitu permintaan. Surat pertama berisi tentang permintaan daftar harga. Lalu di surat tersebut kita beri kode SP 3.1. Selanjutnya surat yang kedua yaitu permintaan penawaran, kita beri kode SP 3.2. Selanjutnya surat ketiga yaitu permintaan brosur, kita beri kode SP 3.3. Selanjutnya kita menyiapkan folder dan guide yang sudah kita beri identitas permintaan. Selanjutnya kita masukkan guide-nya ke dalam folder. Lalu surat yang pertama kali kita terima kita masukkan ke paling belakang. Selanjutnya kita masukkan surat yang kedua, dan surat yang terakhir kali kita terima kita masukkan di paling atas. Selesai. Selanjutnya proses penyimpanan surat pada filing kabinet. Pada daftar klasifikasi, masalah pertama yaitu tentang pembelian diletakkan di paling depan pada filing kabinet. Setelah itu masalah kedua yaitu penawaran. Selanjutnya masalah ketiga yaitu permintaan. Selesai. Sekian pembahasan kami tentang penyimpanan arsip pada filing kabinet menggunakan sistem subjek. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.